Halo, Assalamualaikum guys. Hari ini tanggal 17 Agustus 2020. Jadi tepat pada hari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bang. Tanya. Bawa sudah merah, Pak. Ay. Sapa hai aja, Pak. Berbahaya guys. Mantap. Cinggo saya di YouTube, Pak. Nah ini para kuli namanya. Sekarang udah betul nih. Kuli Pak ya. Teman-teman bisa lihat kan gimana medan di Gunung Talang ini. Jadi kebetulan kami berangkatnya pas musim hujan. Jadi ya seperti inilah jalannya, becek. Jadi buat teman-teman kalau mau nanjak, ya udah Ani saranin pakai sepatu aja, jangan pakai sandal. Ani sendiri pun di sini nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki sama sekali. Awalnya pas trek pertama itu jalannya nggak sejelek ini, nggak sebecek ini. Cuman karena ini pengaruh dari banyaknya para pendaki yang mendaki waktu itu, jadi seperti inilah jalannya. Nah bisa lihat kan, Ani nggak pakai sandal, cuman pakai kaos doang loh. What is that? Campaan. Sandal deh. Guys. Ini rancak perangai bang ya. Ani sedikit cerita juga sama teman-teman semua. Ani berangkat ke Gunung Talang ini cuman berdua aja sama senior Ani namanya Bang Hanif. Terus di selama perjalanan ini banyak banget Ani menemuin para pendaki yang berhenti di tepi jalan gitu, yang banyak istirahat. Kadang-kadang ada juga yang mengurungkan niatnya untuk naik ke puncak karena situasi jalan yang seperti ini, karena waktu itu hujan gitu. Teman-teman bisa lihat kan? Itu apa? Itu akibat dari dinginnya cuaca di Gunung Talang. Teman-teman tahu sendiri kalau Gunung Talang ini berada di Aye Betumbu yang dimana tempatnya itu ada di Alan Panjang. Jadi Alan Panjang ini udah terkenal dengan suhu dinginnya gitu. Karena sampai waktu ini suhunya ada sekitar 16 derajat Celcius mungkin, karena saking dinginnya. Teman-teman juga bisa lihat banyaknya para pendaki yang mendaki waktu ini. Untuk suasana sendiri di Gunung Talang itu sangat berkabut sekali, karena sejauh mata memandang nggak bisa melihat puncaknya, karena di depan sana itu sebenarnya adalah puncak gitu. Tapi kalau di tempat Ani sebenarnya ini berdiri, kalau nggak berkabut kayak gini, itu bisa kelihatan pemandangan yang sangat indah sekali dari sini gitu. Itu ada beberapa danau yang bisa kita lihat, yaitu ada danau kembar, danau di atas, danau di bawah, itu danau kembar. Kemudian juga bisa kelihatan danau Talangnya gitu. Tapi karena memang belum menguntungkan buat kami waktu itu, dan memang niat awal kami itu hanya untuk datang upacara 17 Agustus, maka kami memberanikan diri aja untuk datang ke Gunung Talang ini gitu. Mungkin di lain waktu semoga udah bisa dapat rezeki Ani juga kan melihat pemandangan di Gunung Talang ini, di sekitar Gunung Talang ini. Untuk lokasi ini sendiri, ini namanya adalah Cadas. Jadi ini adalah cadasnya Gunung Talang gitu. Nah ini kabutnya udah mulai pergi, udah mulai berjalan gitu kan, karena di Gunung Talang kan ada pengaruh angin. Nah di sana itu sebenarnya puncak. Nah jadi kalau kita sampai di puncak itu bisa kelihatan 4 danau yang ada di Sumatera Barat ini. Salah satunya ada Danau Sengkarak juga, bisa kelihatan dari atas puncak. Itu pemandangannya sangat bagus sekali gitu. Dan di waktu itu bisa jadi para pendaki yang hadir waktu itu sampai mencapai kira-kira 5.000-an gitu, karena saking ramainya orang-orang yang ingin menyelenggarakan atau memperingati 17 Agustus di Gunung Talang. Nah, kalau berdiri di depan sana juga bisa kelihatan. Nah, di sini kalau kita berdiri di depan sana, itu kalau kita menghadap ke depan itu bisa kelihatan danau. Pokoknya keren banget deh, kalau teman-teman bisa lihat di Google itu banyak sekali pemandangan yang keren dari Gunung Talang. Baik, di sini Ane akan cerita kepada teman-teman semua gimana perjuangan Ane bisa sampai di Gunung Talang ini. Nah, jadi ceritanya malam sebelum tanggal 17 Agustus ini, kira-kira jam 11-an, Ane dihubungin sama Bang Hanif ini untuk pergi ke Gunung Talang gitu. Karena menurut rencana awal, Ane memang rencananya juga bakalan pergi nanjak ke Gunung Talang. Cuman dengan orang yang berbeda, bukan sama abang ini. Tapi karena
alasan tertentu Ane nggak jadi pergi bersama abang yang lain ini gitu. Tapi pada malamnya Ane dihubungi sama abang ini karena memang niat awal udah juga mau pengen nanjak ke Gunung Talang, ya udah akhirnya Ane setuju untuk berangkat nanjak ke Gunung Talang sama abang ini. Dan saking gilanya abang ini awalnya ngajaknya berangkat jam 3 pagi karena rencana awal itu kami memang pergi hari itu balik juga hari itu gitu. Dan gilanya ini adalah nanjak Ane yang kedua nanjak ke gunung gitu di Sumatera Barat. Yang pertama ya kemarin itu Gunung Merapi, dan yang kedua ini adalah Gunung Talang. Pacara orang banget. Tuh. Situ ah. Abang dia istirahat. Jam saja. Dengan saya saja di situ. Ya, dengan saya saja di situ. Tuh, Dengan saja. tinggal. Abang ambil PT Bob Press yang lain. Maksudnya? Abang yang ambil Bob Press yang lain. Tuh? Belajar dulu di situ. Enggak. Di situ nak lo nampak sadonya dia. Pada jalan-jalan itu kan batu tu duduk. Hah? Di mana? Batu itu duduk. Barang ya? Tuh. Akhirnya Ani jadinya berangkat jam 4 pagi dari Padang ke Alan Panjang gitu. Dan alhamdulillahnya kami sampai dengan selamat, yaitu kisaran jam 6 pagi di posko pertamanya. Jam 6 pagi kalau nggak salah, Ani juga lupa jam berapa karena Ani nggak terlalu fokus untuk melihat jam waktu itu gitu. Cuman yang Ani ketahui pas di posko pertamanya atau R0-nya itu, jarak ketika 0 itu ke tempat kita bayar pertamanya itu kisaran Ani nyampe jam 5 lewatan lah, 5, setengah 6 mungkin waktu itu. Dan nyampe di poskonya waktu itu kan Bang Yanif ini kan ketemu sama temannya yang di Alam Panjang ini kan. Terus diminta antarin, tinggalin motor di sana, minta antarin ke posko. Karena kalau pemain ada kenalan kan setidaknya nggak terlalu canggung lah untuk pergi ke posko tersebut gitu kan. Akhirnya kami diantarin sama teman Bang Amik ini, namanya Ipo, diantarin sama teman ini ke posko. Habis itu kami melapor, dan untuk insertnya sendiri itu kami membayar 10.000 per orang gitu. Karena memang untuk beberapa nanjakan kita memang harus bayar gitu untuk pengelolaan gunung ini sendiri gitu. Setelah kami dari posko ini membayar insert dan sekaligus registrasi mencatat nama, karena itu penting kalau seandainya kita ada apa-apa kita udah tercatat, identitas kita udah ada registrasi di posko ini gitu. Dan akhirnya kami diantarlah oleh teman Bang Hanif ini ke setengah jalan gitu, dari posko pertama tempat registrasi ke BKSDA-nya itu bisa memakan, kalau kita jalan kaki itu 15 menit gitu. Waktu itu paginya kami pergi ke BKSDA, kami memakai motor setengah jalan, itu memakan waktu 5 menitan lah gitu. Setelah itu jalannya udah lumayan jelek, nggak bisa motor lagi jalan. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi karena udah banyak batu-batu, kami juga bonceng 3, akhirnya kami memutuskan untuk jalan kaki ke BKSDA-nya. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang punya motor, punya mobil, sebenarnya bisa sampai ke BKSDA-nya. Nah, di BKSDA-nya ini kami nyampe jam 6 kurang seperempat kalau nggak salah. Habis itu kami belum sholat subuh, kami sholat subuh dulu di sana. Habis itu kisaran jam 6 baru kami berangkat nanjak ke puncaknya gitu. Dan teman-teman juga udah bisa lihat kan tadi gimana trek dari awal puncak sampai hingga ke puncak. Itu sangat becek sekali dan sangat membuat kita hilang semangat untuk nanjak. Dan Ani juga sedikit cerita, ini abang ini sebenarnya udah hilang semangat untuk nanjak, dan awalnya itu sempat mau ngebatalin rencana untuk nanjak ke puncak. Tapi karena Ani udah nanggung gitu kan, Ani paling nggak suka, paling nggak seneng kalau pekerjaan itu nanggung. Kalau memang iya jadi, ya harus jadi apapun tantangannya gitu. Dan sebenarnya abang ini udah malas untuk nanjak gitu, tapi karena ingin menghargai Ani juga, karena abang ini juga yang ngajak, akhirnya jadilah kami sampai ke puncaknya gitu. Alhamdulillahnya setelah 2,5 jam perjalanan, itu udah termasuk perjalanan paling cepat gitu kalau kita nanjak. Biasanya orang bisa nyampe 3 atau 4 jaman lah
kalau mau nanjak ke atas gitu. Dan alhamdulillahnya kami memang berdua, jadi nggak terlalu banyak berhenti. Dan Ani juga mau minta maaf juga sama Bang Hanif ini, karena Ani pribadi itu meninggalkan Bang Hanif ini di belakang gitu. Karena awalnya ini Bang Hanif ini udah malas, udah uring-uringan gitu. Karena Ani juga nggak, udah malas juga kan, ya udah Ani pergi berangkat sama pendaki yang lain. Akhirnya Bang Hanif ini tinggal di belakang dan Ani duluan nyampe di cadasnya. Kisaran jam 8.30 Ane nyampe di Cadas. Dari jam 6 Ane berangkat dengan situasi trek yang seperti ini. Ini sudah termasuk hal yang paling Ane syukuri banget. Ini perdananya Ane nanjak ke Gunung Talang yang kayak gini, situasi yang kayak gini, musim hujan, jalan yang becek. Dan ini merupakan hal yang paling Ane syukuri. Dan terima kasih banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala udah melindungi Ane dari awal perjalanan hingga sampai ke Cadas ini. Ini patut Ane syukuri dan ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillahnya awalnya rencananya itu nggak bakalan ketemu sama upacara, karena Bang Hanif ini nanya sama yang para pendaki yang turun kira-kira jam berapa mulai upacaranya, katanya jam 8. Tapi alhamdulillahnya kami nyampe di sana dan upacaranya baru dimulai gitu. Ini baru upacara kecil-kecilan yang diadakan oleh pemerintah setempat gitu. Nah, nanti di video selanjutnya Ane bakalan memperlihatkan kepada teman-teman semua gimana detik-detik pengibaran bendera merah putih di Gunung Talang. Saksiin terus ya. Dan memang untuk pada kesempatan kali ini Ane nggak terlalu banyak nge-review gimana pemandangan di sekitar, karena Ane memang fokusnya ke pelaksanaan peringatan 17 Agustus 2020, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, ini adalah pas udah selesai upacaranya yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu. Dan memang sangat seru sekali suasana di sini, memang sangat hangat dan sangat memberikan memori yang luar biasa, kenangan yang luar biasa bagi Ane sendiri gitu. Karena ini banyak loh teman-teman, orang di sini banyak banget. Kamu mau buka saya? Intinya saat ini Ane sangat bersyukur sekali, walaupun dengan keadaan situasinya yang seperti ini, namun akhir yang diberikan sangat luar biasa sekali. Terima kasih Allah, terima kasih semuanya, terima kasih kepada Bang Hanif juga yang udah mengajak Ane untuk nanjak ke sini. Dan memang Ane juga berharap pada suatu ketika nanti, ketika Ane nanjak lagi ke Gunung Talang, Ane memang benar-benar bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar Gunung Talang ini gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat kan banyaknya orang-orang yang mendaki pada tanggal 17 Agustus ini. Dan teman-teman juga bisa lihat kan, nggak hanya bendera merah putih yang dibawa oleh para pendaki, tetapi juga ada bendera Palestina loh. Kita juga mendoakan kepada saudara kita yang di Palestina, semoga Allah berikan perlindungan buat negara tersebut, diberikan rasa aman dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin sekian dulu teman-teman, sampai ketemu di next video. Dah.